Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabipun. Halo, kami dari kelompok 2, Research Based Learning Fisika Dasar, akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Penerapan Prinsip Induksi Elektromagnetik dalam Pembangkit Tenaga Listrik. Sebelum mempresentasikan proyek kami, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2. Saya Nadia Ratu Anjani dengan NIM 123450083 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, saya Yuniki Fujiantari Tonang dengan NIM 123270043 dari Prodi Kimia. Saya Wida Nurul Wulandari, NIM 123270045 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Maisy Amanda Permata Adela dengan NIM 123290045 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, saya Putri Sylvia Moza dengan NIM 123290041 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Penerapan prinsip induksi elektromagnetik dalam pembangkit tenaga listrik dengan variabel uji jumlah putaran magnet. Penelitian yang kami lakukan kali ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan prinsip induksi elektromagnetik dalam sistem pembangkit tenaga listrik dengan memanipulasi variabel jumlah putaran magnet. Metode eksperimental dilakukan dengan merancang generator listrik sederhana yang terdiri dari gumparan kawat dan magnet permanen. Berbagai pengujian dilakukan dengan mengubah jumlah putaran magnet pada generator tersebut. Sebagaimana dari yang telah saya jelaskan, kami telah meneliti pengujian di mana kami menggunakan beberapa magnet yang kami buat berputar melewati kumparan kawat, sehingga terjadi fenomena perbedaan fluks magnet yang membuat GGL induksi muncul dan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Lenz dan hukum Faraday. Hukum Lenz dibuat pertama kali oleh seorang fisikawan asal Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik yang diinduksi mengalir dalam arah sedemikian rupa sehingga arus tersebut melawan perubahan yang menginduksinya. Hukum ini disimpulkan pada tahun 1834. Adapun rumus hukum Lenz adalah sebagai berikut. Hukum yang selanjutnya yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday dirumuskan oleh ahli kimia dan fisika asal Inggris yang bernama Michael Faraday. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun di anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan pada tahun 1834. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat percobaan. Yang pertama, gulungan kawat tembaga, 4 buah magnet bundar, gunting, 1 buah lampu LED 3 volt, 2 buah botol bekas, 1 buah kaset bekas, lem tembak, korek api, kipas angin, dan kardus. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan alat percobaan. Yang pertama, botol yang telah dipotong sebagian lalu direkatkan kaset pada bagian bawahnya. Kemudian, di bawah kaset yang telah direkatkan itu ditempelkan 4 buah magnet kuat bundar. Setelah itu, diletakkan kumparan kawat yang memiliki struktur seperti cincin yang telah dililitkan kawat tembaga di sekitarnya. Kemudian, kumparan tadi diletakkan di bawah kaset sehingga fluks magnet dapat diproses ketika botol mulai berputar. Terdapat juga lampu bertegangan 3 volt yang dihubungkan dari kumparan kawat sehingga kita dapat melihat hasil dari gaya yang bekerja ketika botol berputar melalui lampu yang nantinya akan menyala. Selanjutnya, prosedur penggunaan. Prosedur penggunaan dari alat ini dimulai dengan memutar botol menggunakan hembusan angin yang diperoleh dari kipas angin. Saat botol mulai bergerak, memutar maka 4 buah magnet yang berada di bawah kaset akan melewati kumparan yang telah disediakan, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan fluks magnet
dan adanya GGL induksi yang akan menghasilkan arus sehingga lampu dapat menyala. Berikut adalah dokumentasi dari alat percobaan yang telah kami buat. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan jumlah putaran magnet memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja generator listrik. Semakin besar jumlah putaran magnet, tegangan yang dihasilkan oleh generator juga semakin tinggi. Hal ini mengonfirmasi prinsip dasar induksi elektromagnetik yang menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik akan menghasilkan arus listrik. Dalam pengembangannya kelak, kami akan lebih memperhatikan alat ini dari segi estetika dan akurasi, sehingga nantinya alat ini mampu mendeteksi benda yang bersifat magnet dengan baik. Kelebihan pada alat yang kami rangkai yaitu yang pertama, tidak membutuhkan baterai atau dinamo, kedua desain yang unik dan sederhana, ketiga bahan-bahan cenderung mudah didapat, dan yang keempat yaitu pembuatan yang mudah dan praktis. Kekurangan pada alat yang kami rangkai yaitu yang pertama, arus listrik yang dihasilkan sangat kecil, hanya cukup menyalakan lampu LED bertegangan 3 volt sehingga tidak dapat digunakan pada aplikasi yang membutuhkan daya listrik lebih besar. Kedua, memiliki keterbatasan waktu penggunaan karena bahan-bahan yang digunakan mudah rusak dan terdegradasi. Dan yang terakhir, memerlukan tenaga luar untuk membuat botol bergerak.